5. Al-Ghazwul Fikri. Al-Ghazwul Fikri ialah suatu teknik propaganda hebat melalui segala jalan, baik kasar maupun halus, dari sisi kebudayaan maupun ilmiah agar cara berpikir dunia Islam berubah dari dasarnya, tanpa menyadari bahwa satu-satunya jalan yang benar supaya orang Islam maju adalah dengan meninggalkan pemikiran-pemikiran Islam. Untuk itu tidak perlu berpindah agama, tetap menjadi orang Islam, tetapi tidak lagi meyakini ajaran Islam. Pelopor pertama sekaligus yang menerapkan ajaran ini adalah Kemal Atatürk. Ia berusaha memutuskan hubungan bangsa Turki dengan bangsa Arab. Untuk itu, perlulah Islam diturkikan, turkinisasi, sampai azan-azan pun diucapkan dalam bahasa Turki. Allah buyuk, maksudnya adalah Allahu Akbar. Huruf Turki yang mengambil dari Arab diganti dengan huruf Latin. Menurutnya, huruf Arab kolot dan huruf Latin adalah modern. Inti utamanya ialah pemisahan negara dari agama. Inilah yang disebut dengan sekularisme. Pelajaran agama Islam dihapuskan dari sekolah-sekolah pemerintahan. Bahasa Turki harus dihapus dari pengaruh Arab. Akan tetapi, perkara bahasa ini gagal total karena jika bahasa Turki dihapus dari pengaruh bahasa Arab, tidak kurang dari 50% bahasa Turki itu sendiri akan hilang. Akhirnya, diambil keputusan bahwa bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Turki itu hendaklah diakui atau diputuskan bahwa ia adalah bahasa Turki. Misalnya, Jumhuriyah, Milli, Nufus atau bilangan penduduk, dan banyak lagi. Lebih banyak dari bahasa Arab yang telah diindonesiakan. Sifat Kemal Atatürk ini mendapat pujian setinggi-tingginya dari negeri-negeri barat, yakni Eropa dan Amerika. Mereka gembira sekali menyambut dan mengeluh-ngeluhkan perubahan di Turki. Seluruh dunia Islam dipropagandakan bahwa Turki telah mendapat cahaya kemajuan yang baru. Namun, dalam 10 tahun terakhir ini, pengaruh Islam bangkit kembali di Turki. Dan karya-karya para ilmuwan seperti Said Qutb, An-Nadawi, Al-Maududi disalin dan disebarkan dalam bahasa Turki. Pada akhirnya timbul gerakan baru yang tidak dapat dihapuskan lagi di seluruh Turki. Pada masa itu datanglah sambutan Barat yang mengandung kecemasan bahwa bahaya Islam tumbuh kembali di Turki. Turki sekarang dalam bahaya hitam, yaitu bahaya mullah-mullah. Beberapa tahun yang lalu, Presiden Habib Bourguiba di Tunisia pernah mengatakan bahwa buruh-buruh yang bekerja di pertambangan boleh meninggalkan puasa jika terlalu lelah dan boleh diganti dengan fidyah. Akan tetapi, tanggapan dunia barat lain lagi. Dikatakan bahwa Bourguiba adalah seorang presiden Islam yang memiliki pemikiran modern. Ia adalah satu-satunya kepala negara muslim yang berani menentang kekolotan dan menghapus syariat puasa yang sangat menghalangi hasil produksi. Setelah saya telusuri berita ini dengan beberapa ulama Tunisia yang saya temui di Kuala Lumpur dan Tunisia, mengertilah saya bahwa Bourguiba hanya mengemukakan pendapat atau hasil ijtihad yang pernah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh, sebagaimana yang telah ditulis oleh Sayyid Rashida Ridho dalam tafsir Al-Manar. Orang-orang yang bekerja di pertambangan atau buruh-buruh kasar yang penghidupannya bergantung kepada pabrik-pabrik atau tambang itu boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Artinya, bahwa kalau ada pemuka-pemuka Islam yang mengeluarkan pendapat baru yang amat disukai oleh dunia barat atau dunia komunis dan amat menguntungkan, itu akan dijadikan mata rantai yang didasarkan kepada netral al-Ghazwul Fikri mereka. Semua propaganda untuk melemahkan perhatian kaum muslimin modern terhadap Islam. Tujuan utama dari segala usaha ini ialah menanggalkan cita Islam dari hati kaum muslimin sendiri, sehingga setelah negerinya merdeka, kaum muslimin yang beroleh kekuasaan itu yang paling takut atau benci atau anti apabila agama Islam dijadikan dasar kehidupan atau dasar pembangunan negara. Dari netralisme ke sekularisme. Pada zaman penjajahan dahulu, kita mengenal pendidikan kolonial agama. Di sekolah-sekolah pemerintah tidak ada pendidikan agama sebab pemerintahnya netral. Ia tidak berpihak kepada salah satu agama, tetapi pemerintah sendiri yang mengurus dan memberikan bantuan besar kepada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Zending dan misi Kristen. Ternyata yang dinetralkan hanyalah agama Islam saja. Orang yang keluar dari sekolah-sekolah yang didirikan Zending dan misi menjadi orang-orang Kristen yang kuat atau orang Islam yang kekristen-kristenan. Tetapi orang Islam yang lepas dari sekolah pemerintahan yang netral itu betul-betul kosong dari agama. Seakan-akan memegang teguh agama Islam adalah tanda dari kefanatikan. Ciri yang khas dari seorang terpelajar apabila pandangan sinis terhadap agama. Setelah Indonesia merdeka, lanjutan dari netralisme itu adalah sekularisme. Sekularisme bertumbuh bukan saja dari negeri ilmiah, tetapi dari dasar jiwa yang tidak disadari. Underbewusstsein, kebencian yang ditanamkan kepada Islam. Meskipun berkali-kali berganti pemerintahan, sikap terhadap Islam sama saja.
hendaklah kaum muslimin menjadi golongan yang diperintah dan sekali-kali jangan mengemukakan cita-cita agama untuk menjadi pegangan hidup. Inti demokrasi yang memberi kesempatan luas bagi mayoritas, lalu si mayoritas memberikan peluang bagi minoritas menjadi terbalik. Si minoritas naik ke atas dan mayoritas dipersempit jalannya. Kalau si mayoritas sadar akan haknya, lalu ia bersatu, diusahakanlah dengan berbagai macam jalan untuk memecah belahnya kembali. Kemudian setelah mereka berpecah belah dijadikan objek tertawaan. Tuh, coba lihat, kaum muslimin itu tidak bisa bersatu. Keinginan untuk mengetahui Islam secara ilmiah tidak ada. Kalaupun ada, sifatnya sudah tidak objektif lagi. Karena untuk mempelajari Islam secara ilmiah, kaum orientalis telah menyediakan beberapa hasil penelitian untuk dibaca dan diperhatikan. Pertama, Islam itu fanatik. Kedua, Islam disebarkan dengan pedang. Ketiga, Islam tidak ada toleransi terhadap agama lain. Keempat, Islam menganjurkan poligami. Kelima, Islam tidak memberikan hak luas bagi perempuan. Keenam, Islam hanya untuk orang Arab dalam masyarakat unta. Ketujuh, Muhammad mengharamkan makan daging babi sebab dia sendiri doyan makan daging babi. Kelapan, Al-Quran bukan wahyu, hanya karangan Muhammad, dicurinya dari kitab suci Yahudi dan Nasrani. Beberapa orientalis kerjasama dengan Zending dan Misi berlomba mempelajari tasawuf, mistik, kebatinan, primbon, dan kejawen untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia menerima Islam ialah Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu kepribadian mistik. Kesembilan, Islam yang masuk ke Indonesia bukan asli dari Arab, tetapi melalui India. Islam India itulah yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sinkritisme mencocok-cocokkan. Ke-10, di sekolah-sekolah Katolik sekarang sudah mulai diadakan mata pelajaran sejarah yang memuji kedatangan Belanda menaklukkan Aceh sebab orang Aceh fanatik. Jasa pendeta Tenu dan Verbraak lebih ditonjolkan. Demikian juga dalam mengajarkan sejarah kekejaman Portugis di Maluku, peperangan Sultan Khairun dengan Portugis dan pengkhianatan gubernur Portugis de Mosquita. Singkatnya, usaha memutarbalikkan sejarah Indonesia telah dimulai lebih hebat sesudah Indonesia merdeka dalam buku-buku pelajaran Nasrani. Itulah beberapa ajaran orientalis dan Zending Misi untuk memupuk paham sekularisme di Indonesia sekarang. Nasionalisme. Kita penganut dari nasionalisme, asal nasionalisme tidak menjauhkan kita dari jalan berpikir Islam. Agama kita mengakui nasionalisme, perbedaan suku, dan kebangsaan agar satu dengan yang lain berkenal-kenalan. Akan tetapi, nasionalisme yang dijiwai oleh sekularisme adalah usaha supaya terbang ke atas lebih tinggi dari Islam. Kaum nasionalisme Arab, Al-Jami'atuh Arabiyah, merumuskan nasionalisme mereka dengan semboyan ad-dinu lillahi wal watanu lil jami'. Agama antara kita masing-masing dengan Tuhan. Tanah air adalah di atas dari kita semua. Demi menjaga perasaan agama minoritas, orang Islam tidak dibolehkan terlalu menonjolkan agamanya karena kita ini satu bangsa. Kita toleransi disebut untuk menutupi kelengahan dan kelemahan. Sebab itu, pemeluk agama lain bebas mendirikan gereja-gereja di daerah orang Islam walaupun tidak ada orang Kristen yang tinggal di wilayah tersebut. Apabila pihak Islam melawan dan menentang, merekalah yang dituduh fanatik. Namun, yang mendirikan gereja di tempat tersebut tidak dikatakan fanatik. Di samping timbulnya pertentangan agama, dinaikkan nasionalisme ke atas dari agama. Untuk itu, orang dibawa kepada masa yang sebelum Islam. 1. Nasionalisme Mesir hendaklah membangkitkan kembali kemegahan Fir'aun. 2. Orang Irak hendaklah membangkitkan kembali kemegahan Asyur dan Babylon. 3. Orang Syria hendaklah membangkitkan kembali kemegahan Phoenisia. 4. Orang Turki hendaklah megah dan peradaban bangsa Mongol yang datang dari Asia Tengah, Genghis Khan dan Hulagu lebih tinggi dari Muhammad, Abu Bakar dan Umar. 5. Orang Indonesia tidak perlu menyebut-nyebut Islam di Giri, Demak, Pajang, dan Mataram, dan perkembangan Islam di Indonesia seluruhnya. Hal yang harus diingat ialah zaman Patih Gajah Mada. 6. Simbol Islam sebagai bulan bintang tidak nasionalistik sifatnya. Simbol Islam ialah kepala banteng. 7. Lambang-lambang negara seluruhnya hendaklah dijauhkan dari hal-hal yang dapat memperlihatkan pengaruh Islam. 8. Dan lain-lain. Segala macam isme kecuali Islam. Soekarno tidak keberatan berangkul-rangkulan dengan komunis, asal Islam jangan tampil ke muka. Pejuang-pejuang di Konstituante adalah saksi yang nyata tentang sekularisme yang berarti memencilkan Islam. Seketika Front Islam memperjuangkan agar ditambah pada UUD kalimat Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagai ayat B dari negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, seluruh ideologi,
golongan, dan partai mulai dari PKI, PNI, PSI, hingga Partindo, dan Murba, serta IPKI bersatu menolaknya. Artinya, segala ideologi boleh berkembang dan boleh dicobakan. Hanya satu yang disorot dan selalu dipandang berbahaya, yaitu ideologi Islam yang jantan dan konsekuen hendak menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian boleh menyebut Islam, tetapi jangan Islam yang diajarkan Rasul, jangan daulah Islamiyah, jangan syariat Islam. Kalian juga boleh duduk dalam pemerintahan, asal Islam kalian simpan. Jangan diperjuangkan. Hendak harta, kami beri harta. Hendak pangkat, kami beri pangkat. Tetapi kekuasaan tidak ada di tangan kalian. Indah sekularisme. Setelah tiba zaman post-Soekarno dan setelah PKI dapat dilumpuhkan, timbullah suara baru, yaitu suara modernisasi. Soal ini pun diributkan. Padahal, siapakah bangsa Indonesia yang tidak menyukai modernisasi? Maka, yang lebih dahulu mendapat tuduhan anti-modernisasi ialah umat Islam atau agama Islam. Insting manusia pasti percaya kepada kegaiban. Setelah seorang menolak Islam yang dinamis dan militan, kemudian orang tersebut menyalurkan rasa kegaibannya dengan sekularisme dengan jalan lain. Oleh karena itu, timbullah upacara tirakat ke kuburan, ke Kalibata, atau ke Semaki. Memasang lilin pukul 12 malam, bertafakur di hadapan kuburan dan meminta restu. Hal inilah yang memunculkan upacara berdoa secara Islam, Kristen, Katolik, dan juga secara Hindu Bali. Timbullah hari raya toleransi, yakni berdoa dengan cara Islam, sembahyang dengan cara Kristen, dan semedi Hindu Bali. Sedangkan halal bihalal dilakukan dengan cara gabungan. Akan banyak lagi timbul cara-cara lain sehingga sekularisme menjadi satu macam agama yang penting ganti dari agama Islam yang ditakuti. Karena menurut ajaran kolonial, Islam berbahaya. Ia adalah ekstrem kanan. Mulailah dianggap berbahaya orang yang menafsirkan syahadat La ilaha illallah. Mulailah dianggap memecah persatuan. Barang siapa yang menafsirkan surat Al-Ikhlas, padahal negara dikatakan berdasarkan Pancasila, selalu digagaskan supaya orang mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Tetapi barang siapa yang konsekuen bertahan pada tauhid keesaan Allah dan ketuhanan yang Maha Esa, suatu saat akan dituduh anti Pancasila. Namun, orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah 3 dalam 1 dan 1 dalam 3 itulah pokoknya yang dianggap Pancasila sejati. Kemaksiatan. Bertebaran kemaksiatan sekarang ini adalah pengaruh dari penjajahan ideologi juga. Kristianisme dengan Zionisme bersatu menghadapi Islam yang sedang bangkit saat ini. Dalam buku At-Tabsyir wal Isti'mar kalangan Dr. Omar Famik yang saya baca dikatakan bahwa salah satu ide dari penjajahan ideologi ialah apabila sekiranya kaum muslimin tidak mau berpindah dari agamanya, mereka akan berusaha agar kaum muslimin jatuh dari Islam, terutama mentalnya yang akan rusakkan akhlaknya. Film-film porno dan berpakaian mini, tarian Beatle dan hipsi yang jadi sasaran adalah pemuda. Keruntuhan dalam 10 tahun terakhir ini sangatlah mencolok mata. Menjalarnya kehancuran akhlak tersebut sejak dari Eropa dan Amerika. Pemuda menghisap ganja dan marijuana berhembus dengan kencangnya ke tanah air kita. Karena pemuda Eropa dan Amerika telah bebas pergaulan muda-mudinya, kita pun harus bebas pula. Mulailah di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain menjalar seks bebas lebih dahulu sebelum kawin. Ada anak dalam perut, dinikahkan saja. Di Jakarta sudah mulai terdengar satu gagasan dari orang-orang terkemuka agar penilaian moral, akhlak dan etika kita di zaman modern ini ditinjau kembali. Jangan terlalu terpengaruh oleh agama. Karena sebagai bangsa merdeka, kita pemuda-pemudi harus dapat menyesuaikan diri dengan bangsa barat yang telah maju. Di barat, nilai-nilai agama sudah tidak dipedulikan lagi. Orang barat modern tidak ada lagi uqdah, satu rasa pengikat batin, sehingga tidak berani hidup. Seorang filsuf bernama Jean-Paul Sartre, yaitu seorang Yahudi mengajarkan filsafat wujudiyah atau eksistensialisme, yang menganjurkan kesadaran atas wujud diri. Kewujudan kita di dunia ini hendaklah dimanfaatkan sebagaimana adanya. Filsafat ini lebih ekstrim dari komunis yang menciptakan juga orang Yahudi. Semua ajaran agama, nilai-nilai akhlak, moral, mental, dan sebagainya hanya dibuat-buat saja oleh manusia untuk meniadakan dirinya yang ada. Jika semua nilai tersebut diikutkan, kosonglah arti wujud kita di dunia, maka bebaslah orang berkawan dengan tidak usah menikah. Beberapa psikolog dan sosiolog telah meneliti masalah pergaulan laki-laki dan perempuan di Amerika dan Eropa, serta di negara-negara Skandinavia. Sudah mulai menjadi pendapat umum bahwa perkawinan adalah satu rintangan bagi hidup. Bergaul saja sesuka hati, tidak usah khawatir akan beranak sebab alat-alat pencegah kehamilan sudah sangat maju, baik berupa spiral, pil maupun kapsul, dan lain-lain.
Agama Kristen yang menyebutkan sabda suci Isa bahwa salah melihat saja kepada seorang perempuan sudahlah zina. Lebih baik mata yang melihat dengan salah itu dikorek saja. Ajaran tersebut sekarang hanya menjadi bahan tertawaan saja. Setelahnya, hal ini menjalar ke negara kita. Sudah mulai pula banyak orang yang tidak mengenal lagi apa yang bernama zina. Kalau kami suka sama suka, apakah zina juga? Pengaruh penjajahan ideologi. Dalam salah satu rapat pimpinan pusat dalam rangka menghadapi salah satu tanwir, Ketua satu pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Rashidin memperlihatkan kepada kami sebuah buku karangan Billy Graham, evangelis atau penyebar Injil yang terkenal di Amerika. Dalam buku tersebut, ia meramalkan demi melihat kehancuran akhlak sekarang di kedua benua itu, bahwa kelak pada tahun 2000, kalau tidak ada pertolongan Tuhan, teranglah kehancuran atau kiamatnya peradaban barat. Ia memandang sangat serius kehancuran ini. Dr. Sulastomo, mantan ketua HMI, setelah kepulangannya dari Amerika untuk memperdalam pengetahuannya tentang keluarga berencana di Amerika, beasiswa dari pemerintah, ia menemui sahabatnya, Rushdie Hamka, pimpinan majalah Panji Masyarakat, dan bercerita bahwa alat-alat dan obat yang digunakan dan diciptakan untuk KB lebih banyak dipakai oleh orang yang tidak berkeluarga. Koleganya, seorang dokter dari Aljazair, menceritakan bahwa di awal-awal sekali, seorang perawan datang kepadanya minta tolong memasangkan spiral, alat pencegah hamil, dengan memecah selaput darah dengan tangan. Semalam suntuk dokter Islam dari Aljazair itu tidak bisa tidur. Ia berpikir keras sebab ia seorang muslim. Teringatlah bagaimana nasib tanah airnya di masa depan jika keadaan demikian menjalar pula ke negerinya. Gagasan PBB tentang keluarga berencana dalam praktiknya ialah merencanakan supaya jangan ada keluarga dan supaya orang teruk nar de natur jadi gaulan binatang. Maka keluarga berencana ini pun dalam rangka Al-Ghazwul Fikri, penjajahan alam pikiran. Demikian pesimisnya pemuka-pemuka barat sendiri melihat keadaan yang telah dialami oleh Oswald Spengler jauh sebelum Perang Dunia II dan disoroti oleh ahli-ahli pikir. Namun, kalau ada kebangkitan dan kesadaran baru dunia Islam, hendaklah kembali ke dalam ajaran Islam yang murni supaya mereka terlepas dari cengkraman peradaban barat yang sudah bangkrut itu. Sekali-kali, tidaklah mereka berbesar hati. Berkali-kali harian Katolik yang terkenal, Christian Science Monitor, mengingatkan bahaya hitam di Turki karena rupanya sudah gagal percobaan Ataturk menjauhkan orang Turki dari Islam. Sekarang Turki bangkit kembali. Dahulunya hanyalah mullah-mullah yang dituduh fanatik. Sekarang bangkit kaum intelektual yang sadar bahwa Turki telah kehilangan kepribadiannya setelah melepaskan ideologi Islam dan jadi sekuler. Baru-baru ini datang sendiri ke Indonesia seorang profesor dari Amerika, Profesor Spector, melontarkan satu pikiran baru di Indonesia dan setelah itu pulang kembali ke Amerika. Ia berkata, komunis Tiongkok belum berbahaya sekarang ini, namun yang sangat berbahaya ialah Islam fanatik. Padahal Muslim sejati harus fanatik. Spector datang ke Indonesia dan melemparkan perkataan yang jahat itu karena ia adalah seorang anti-Islam yang fanatik. Sebagai pengaruh dari penjajahan pikiran yang berbahaya ini, pernah terjadi suatu peristiwa di Jakarta. Seorang polisi menangkap sepasang muda-mudi yang bercengkrama di Binaria. Bukan muda-mudi itu yang disalahkan oleh penguasa kota, melainkan polisi tersebut yang kena damprat. Sebab ia telah melanggar hak-hak asasi manusia. Mulailah kejadian di negeri kita. Kalau kita melihat orang berbuat mesum di depan umum, hendaklah kita menyingkir walaupun di siang bolong. Sebab mereka memegang hadis man raka minkum munkaro. Kitalah kelak yang akan masuk penjara. Dalam rangka ini jugalah cerpen karangan Ki Panji Kusmin, Langit Makin Mendung. Yang dalam cerita itu ia mengatakan bahwa nabi-nabi telah bosan dalam surga karena terlalu lama pensiun. Malaikat Jibril sudah tua bangka. Nabi Muhammad diberi izin turun ke dunia bersama Jibril, lalu turun di tempat pelacuran di Jakarta yang bernama Planet. Dan Tuhan Allah berkacamata bergagang emas. Pemuda Islam yang murka kepada karya tersebut disalahkan orang dan ada yang membelanya bahwa itu adalah hak cipta kebudayaan dan seni. Pemuda Islam yang menentang adalah salah besar. Lalu jarum, lalu kelindan. Datanglah segala macam judi, napo, loto, huahwe, dan kasino. Ini sudah jelas maksiat, tetapi siapa yang berani melarang atau menentang? Tidak lain adalah pemuda yang terdidik dalam perasaan Islam. Di Makassar, pemuda-pemuda Islam, tepatnya pemuda-pemuda Muhammadiyah menentang judi tersebut.
Kalau pemerintah mencari uang termaksud untuk perbelanjaan daerah tingkat 1 atau tingkat 2 dengan membuka perjudian, berarti pemerintah mengumpulkan uang dengan cara menghancurkan mental dan moral rakyat. Mereka menentang keras dengan caranya sendiri. Sekarang mereka meringkuk di dalam penjara. Wa ma naqamu illa an yu'minu billahil azizil hamid. Terjadi pula keramaian penuh dengan maksiat di Surabaya ketika PON. Maksiat yang sangat mencolok mata. Banyak budiman meminta dengan segala hormat supaya pemerintah membendung maksiat itu. Tetapi permohonan itu tidak digubris. Lalu meletuslah bom di tengah-tengah keramaian. Banyak orang yang celaka. Siapa yang ditangkap? Ialah pemuda-pemuda Islam, pemuda di zaman Gestapo, PKI Gentayangan bersama PNI ASU di Surabaya. Pemuda-pemuda Islam yang membantu ABRI memusnahkan kekuatan PKI. Sekarang pemuda-pemuda itu yang ditangkap dan didekam masuk penjara dituduh komunis. Pengaruh dan Al-Ghazwul Fikri. Pengurus cabang Muhammadiyah Tulung Agung ditahan berbulan-bulan karena berani mengantarkan surat pimpinan pusat yang menyerukan menghentikan maksiat kepada kodim setempat. Mereka salah. Mengapa berani mengantarkan surat seruan itu kepada Paduka Tuan Kodim? Wakil pimpinan pusat Muhammadiyah terpaksa segera meninggalkan Tulung Agung karena Tuan Kodim tidak memberi izin ia mengadakan dakwah di tempat itu. Walaupun penguasa polisi setempat telah memberi izin. Wakil pimpinan pusat terpaksa segera berangkat, walaupun orang itu adalah Hamka sendiri bersama Haji Wardi. Kabarnya, kodim setempat itu sedang mengadakan kasino. Oleh karena itu, semua percobaan mengharamkan kasino adalah gerpol. Inilah ia sekularisme, saudara-saudara. Inilah ia sekularisme, saudara-saudara, yaitu mencari sumber keuntungan walau dari manapun datangnya. Tidak mengkaji dari sumber halal atau haram. Halal atau haram itu hanya ada dari agama. Sebab itu, agama harus sangat dijauhkan dari negara. Barang siapa yang menganjurkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah gerpol dan sebentar lagi boleh juga dicap anti Pancasila. Pemberian izin membakar petasan pada malam hari raya yang menyebabkan beratus-ratus orang mendapat kecelakaan sampai ada yang meninggal dunia karena luka-lukanya. Dan walaupun telah ditulis di dalam surat-surat kabar, tampaknya hendak dibiarkan saja karena pabrik petasan membayar pajak. Belum dihitung maksiat yang lain, dikenal dalam bahasa Jawa molimo. Semuanya ini jika ditilik dengan seksama akan membawa kita kepada suatu kesimpulan yang pernah dinyatakan oleh Saudara Profesor Dr. Rashidi dalam salah satu sidang pimpinan pusat, yaitu bahwa semua telah diatur dan disusun dari luar untuk menaklukkan Indonesia yang merdeka dengan merubuhkan pertahanan moral dan mentalnya. Sayangnya pula bahwa pelaksanaannya kadang-kadang terdapat dalam aparat negara sendiri. Disayangkan pula bahwa pengimporan film-film porno diikut sertakan pula oleh orang-orang yang duduk dalam pimpinan salah satu partai Islam dan pembukaan salah satu nightclub. Tontonan perempuan telanjang, baik di Jakarta maupun Surabaya, dimulai dengan percobaan doa dengan mendatangkan kiai, tokoh orpol Islam. Soal kebudayaan. Bertahun-tahun lamanya sejak Indonesia merdeka, para budayawan Indonesia menyusun pikiran dan mengadakan diskusi, seminar, atau simposium untuk mengkaji dan mencari bentuk kebudayaan Indonesia dalam rangka kebudayaan dunia. Hal itu karena PBB dan UNESCO-nya setelah Perang Dunia Kedua mengambil kesimpulan bahwa salah satu jalan untuk memelihara perdamaian ialah dengan saling mengenalkan kebudayaan masing-masing agar tercipta rasa saling mengerti. Badan-badan kebudayaan telah terbentuk di mana-mana dalam berbagai corak menurut aliran paham dan menurut ragam daerah. Dalam Kongres Kebudayaan di Solo 1954 dapat dirumuskan bahwa yang tergabung dalam kebudayaan itu ialah ilmu, filsafat dan seni. Kebudayaan ialah hasil usaha manusia menyesuaikan hidupnya dengan alam yang mengelilinginya. Hasil usaha itu tersalur dan terbentuk dalam ilmu, filsafat dan seni. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan berdirilah MIPI, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam bidang filsafat belum ada satu majelis filsuf Indonesia. Adapun dalam bidang seni, sebelum Gestapo PKI, kaum komunis dengan lekranya memasukkan pengaruh besarnya dalam lapangan budaya dan seni Indonesia. Di sini terjadi Al-Ghazwul Fikri yang hebat sekali. Golongan bebas yang mencoba membendung lekra yaitu golongan Menikebu yang dipelopori oleh H.B. Yasin dan Wira Sukito, dahulu Katolik dan sekarang sudah memeluk Islam atas bimbingan H.A. Malik Ahmad dan lain-lain.
telah digempur habis-habisan oleh kaum komunis sehingga Soekarno bertindak membubarkan Manikebu tersebut. Salah seorang pengarang Islam yang namanya Tenar telah dibangkit-bangkit karangannya itu adalah plagiat dari karangan seorang pujangga Prancis. Maksudnya adalah untuk menghancurkan nama pengarang Islam tersebut sebab karya-karyanya sangat populer dan tersebar luas di tengah masyarakat yang berbahasa Indonesia dan Melayu di Indonesia dan Tanah Melayu. Akhirnya, setelah tujuannya gagal, pengarang tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Di zaman PKI Soekarno, kebudayaan dalam praktiknya digunakan untuk kepentingan politik. Dengan semboyan bahwa politik adalah panglima, atas nama seni dan budaya, gadis-gadis cantik dari seluruh pelosok Indonesia dikerahkan dengan nama Bhinneka Tunggal Ika untuk memuaskan nafsu si penguasa. Sisa budaya dan seni penjajahan komunis tersebut masih terdapat di zaman Orde Baru ini yang tertonjol dengan cerpen karangan Ki Panji Kusmin yang berjudul Langit Makin Mendung. Dan terdapat pula pada karya Bur Rasmanto, Berikan Kepada Kami Peta Surga Yang Baru, dalam SK Indonesia Raya bulan November 1969 yang lalu. Pada saat sekarang ini terasa sepi dan lesunya gerakan budaya. Hanya sekali pada pertengahan tahun 1969 ada Kongres Masbi HSBI yang bernafaskan Islam. Selebihnya ia meluncurkan gerakan seni dan budaya ke dalam satu susunan yang tidak tentu ujung. Radio dan televisi dipenuhi oleh lagu-lagu tiruan atau jiplakan dari barat dengan bahasa Indonesia yang diinggris-inggriskan untuk menunjukkan bahwa si penyanyi tidak begitu fasih lagi lidahnya dalam bahasanya sendiri sejak ia mendalami lagu-lagu barat. Malahan, tampaknya mereka merasa malu kalau bernyanyi dalam bahasa Indonesia yang fasih, sebab kalau masih fasih, orang akan menyangka bahwa ia tidak mempelajari bahasa Inggris. Dalam cara berlagu yang demikian, tergambar keseluruhan jiwa bangsa Indonesia zaman modern zaman sekarang. Mulai dari mereka malu memakai bahasanya, nyanyian aslinya, budaya, dan kepribadiannya, agama dan kesopanannya, sebab Al-Ghazwul Fikri telah mulai tertanam dalam jiwa mereka. Sikap kita Muhammadiyah. Pada uraian di atas telah saya perlihatkan sepintas lalu situasi yang sekarang. Pada sidang pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta bulan Juni 1969 telah diadakan diskusi tentang hal kemaksiatan yang merajalela sekarang ini dalam tanah air kita yang mengancam sendi-sendi moral dan agama, sehingga pimpinan pusat mengambil keputusan untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan wilayah dan daerah agar gagasan penantangan terhadap maksiat ini menjadi opini publik. Korban pun telah terjadi di mana-mana, walaupun belum ada korban jiwa. Pemuda-pemuda Muhammadiyah yang militan telah mempelopori penantangan terhadap maksiat ini di mana-mana. Pemuda-pemuda Muhammadiyah dan pengurus cabang Muhammadiyah Tulung Agung, serta beberapa pemuda Muhammadiyah pada peristiwa pelemparan granat di Malam Gembira Semalam Suntuk di Surabaya telah meringkuk dalam tahanan di Makassar. Dalam majelis Tanwir ini, hendak kita perbincangkan apakah sikap pimpinan pusat akan diterima oleh pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia atau akan kita hentikan saja agar kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan supaya kita alon-alon asal kelakon saja. Apakah kita menjadi satu gerakan agama yang amar ma'ruf nahi mungkar atau semata-mata hanya satu gerakan sosial yang tenggang rasa ke sana dan ke sini? Pada hemat saya, kita Muhammadiyah turut menentukan nasib Islam di kemudian hari dalam negeri ini. Meskipun tidak bergelimang langsung dalam lapangan politik, segala usaha yang dahulu telah kita mulai saat ini telah ada hasil yang sepadan dengan usaha kita pada masa itu. Buat zaman depan, kita melihat hebatnya Al-Ghazwul Fikri, sehingga terkadang pribadi kita, rumah tangga kita, jalan berpikir kita, mau tidak mau terkena Al-Ghazwul Fikri tersebut. Dalam majelis Tanwir ini, janganlah kita semata-mata membicarakan rutinitas dan administrasi organisasi, padahal tidak kita gali dan kaji di mana sebenarnya letak Muhammadiyah sekarang ini dalam perjuangan menegakkan Islam dalam negeri ini. Apa yang akan kita perjuangkan kalau dasar itu tidak kita ketahui? Sudah selayaknya kita melihat jauh ke depan dalam rangka memperjuangkan Islam yang besar, dan sepatutnya juga kita tinggalkan yang menghabiskan tenaga dalam hal tetek bengek sebagai gerakan tajdid. Bukanlah kita memperbaharui Islam sehingga diangsur-angsur mengeluarkannya dari garis yang ditentukan oleh Muhammad SAW. Di dalam gerakan tajdid kita, akidah dan ibadah kita kembali kepada mazhab salaf. Ma ana alaihi wa ashabihi. Kita bersemangat menuju ke sana, dan dalam duniawi kita pergunakan segala alat-alat modern untuk menegakkan sunnah Rasul. Semoga Tanwir sekarang merumuskan kitah perjuangan kita selanjutnya. Amin. Not 2.
perasaan Buya Hamka kepada konferensi Majelis Tanwir Muhammadiyah yang berjudul Beberapa Tantangan Terhadap Islam di Masa Kini di Ponorogo Desember 1979.